Nah, bisa dilihat di sini misalkan saya mendapatkan pendapatan di tanggal 27 April 2020 sebesar 216.000. Kemudian modal yang saya keluarkan untuk mendapatkan pendapatan itu adalah sebesar 84.200. Nah, itu didapat dari layanan Shopee. Layanan jasa yang mempunyai kategori Shopee. Nah, di sini bahayanya ketika kita sudah tarik sebesar 30,6 dolar, kita tidak tahu apakah uang itu bisa kita pakai semuanya atau hanya beberapa saja yang kita bisa pakai dan sisanya harusnya adalah modal yang harus kita putarkan lagi uangnya supaya kita bisa mendapatkan pendapatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sekaligus memperagakan cara penggunaan sebuah aplikasi yang sangat berguna untuk mengatur keuangan kita. Terlebih apabila kita mempunyai banyak sekali sumber penghasilan dari tempat yang berbeda-beda. Nah, nama aplikasinya adalah Buku Warung. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita install terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya adalah Buku Warung. Nah, di sini sebelum kita install, kita lihat dulu reviewnya seperti apa. Nah, di aplikasi ini kita bisa melakukan penagihan terhadap customer kita yang melakukan transaksi ke kita tetapi belum melakukan pembayaran. Penagihannya pun bisa dibuat secara otomatis di aplikasi ini menggunakan WhatsApp untuk penagihannya, jadi bebas biaya. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting di aplikasi ini adalah kita bisa mengatur keuangan kita dari penjualan dan pendapatan kita, kemudian pembelian kita, semuanya bisa kita lihat di sini, di menu ini. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah kita install aplikasinya. Nah, ini SMS dan WhatsApp reminder. Di sini kita bisa reminder customer kita yang belum melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo, akan otomatis ada WhatsApp secara otomatis. Nah, di sini tidak hanya untuk reminder, tetapi setiap transaksi terhadap customer bisa langsung mendapatkan invoice atau detail dari transaksi yang dia lakukan. Juga ada langsung reportnya ketika kita klik link yang ada di sini. Akan muncul invoice-nya. Nah, kemudian ini adalah monitoring bisnis reportnya. Kita bisa atur per tanggal. Selain per tanggal juga bisa diatur per kategori. Jadi misalkan kita membuat kategori jualannya apa aja, misalkan
Yang pertama jualan mug, jualan baju, jualan sepatu. Nah, itu kita bisa atur atau kita filter berdasarkan kategori. Nah, di sini juga ada fitur pembuatan bisnis card secara otomatis. Tetapi di sini masih sangat sederhana bisnis card-nya. Bisa dilihat tampilannya hanya seperti ini. Yang bisa dirubah hanya warnanya saja. Nah, setelah itu kita coba lihat review dari aplikasinya seperti apa. Nah, dilihat dari reviewnya di sini, pemakainya tidak hanya Indonesia saja, tetapi kebanyakan orang luar. Karena komentarnya di sini kebanyakan adalah bahasa Inggris dan hampir semuanya sangat menyukai aplikasinya. Karena aplikasinya sangat bagus, sesuai dengan yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, dapat dilihat dari review aplikasinya sendiri memang sangat tinggi, 4,9. Nah, oke, langsung saja kita install aplikasinya. Accept. Aplikasinya tidak cukup banyak memorinya, cuma 6,8 MB. Karena fiturnya di sini memang tidak terlalu banyak, tetapi sangat bagus semua. Nah, kita coba buka. Kita bisa pilih bahasanya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena kita di Indonesia, kita pakai Indonesia saja. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada invoice untuk customer itu juga bahasanya bahasa Indonesia. Soalnya pelanggan kita di Indonesia kebanyakan adalah orang Indonesia juga. Jadi kalau kita kasih bahasa Inggris, takutnya mereka kesusahan customer kita. Kemudian kita bisa klik mulai gunakan buku warung. Nah, di sini kita harus memasukkan nomor HP kita. Kita coba. Nah, kita bisa verifikasi lewat WhatsApp atau SMS. Kita pakai WhatsApp saja. Nah, bisa kalian lihat di sini. Sebelumnya saya sudah merekam beberapa, tetapi tidak terlalu detail dari sumber pendapatan saya. Di sini saya punya 4 sumber pendapatan. Yang pertama adalah dari Robot Dolar. Yang kedua adalah dari Dosen Pro Seller. Ini adalah salah satu toko saya di marketplace yang namanya adalah V-Store. Di sana tempat saya jualan jasa, dari jasa pembuatan akun Gmail, kemudian jasa subscriber YouTube, jasa tentang Instagram, like, comment, share, kemudian tidak hanya itu saja, juga ada Shopee, follower Tokopedia, dan juga Bukalapak. Nah, semuanya saya catat nantinya di Dosen Pro Seller ini. Nah, di sini untuk Facebook Ads dan AdSense, di sini
pasti hampir dari kalian sudah tahu semua. Ini dari saya mendapatkan iklan di video saya. Hanya di sini beda platform, kalau Facebook Ad itu di Facebook, kalau AdSense itu di blog atau di YouTube. Pendapatannya dari sana. Tapi sama-sama dari iklan pendapatannya. Nah, kita mulai lihat dari yang pertama, sumber pendapatan saya yang pertama dari Robot Pro Dollar ini. Di sini karena tidak ada customer, karena tidak melayani customer siapapun, jadi di sini tidak ada isinya, tidak saya isi. Kemudian kita bisa lihat di bagian transaksi. Di sini hanya ada pemasukan karena robotnya hanya tugasnya untuk memberikan pemasukan, jadi di sini adanya cuma pemasukan. Nah, karena robotnya di sini fungsinya hanya memberikan pemasukan saja, tidak ada pengeluaran. Jadi di sini kita lihat hanya ada pemasukan warna hijau saja. Nah, buat yang mau gabung atau mau tahu caranya, ini tidak saya share di YouTube nantinya. Tetapi kalian kalau mau bisa PM saya langsung di nomor saya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di laporan. Kalau ini kan transaksi dari setiap bulannya. Jadi setiap bulan saya mendapatkan pemasukan sebesar kira-kira sekitar 1,2 juta. Nah, untuk di laporan ini kita bisa melihat laporan pemasukan kita dari rentang waktu tertentu. Misalkan kita set di sini rentang waktunya adalah dari mulai 1 Januari sampai 30 April misalkan. Nah, ini kita bisa lihat dengan lebih jelas karena kita sudah sort berdasarkan tanggalnya atau waktunya, kemudian kita sudah filter berdasarkan waktunya. Nah, kemudian kalau untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa klik unduh di sini. Kita bisa unduh penghasilannya di PDF. Nah, di sini sudah tampak totalnya berapa penghasilan saya selama 4 bulan itu. Dari robot ini berapa? Nah. Oke, selanjutnya di bagian profil di sini, seperti yang kita lihat di bagian awal tadi, kita juga bisa membuat kartu nama di sini. Cuman kartu nama yang dibuat di sini adalah kartu nama yang sederhana. Nah, seperti ini. Kita cuman bisa mengganti warnanya saja. Kemudian keterangan-keterangan di dalamnya juga bisa kita ganti. Oke, langsung yang selanjutnya saja ya. Yang selanjutnya adalah Dosen Pro Seller. Di sini adalah toko saya yang saya taruh di marketplace yang namanya P-Store. Nah, di P-Store ini yang saya jual ada banyak, dari follower Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada juga subscriber, kemudian jasa pembuatan yang lainnya, jasa pembuatan karikatur dan lain sebagainya ada di sini. Jasa desain, kemudian jasa pembuatan video juga ada di sini. Nah,
Bisa dilihat di sini adalah beberapa contoh rekap yang sudah saya rekap di bulan ini. Cuman saya hanya merekap mulai dari pertengahan bulan saja, tidak semuanya saya rekap. Nah, bisa dilihat di sini misalkan saya mendapatkan pendapatan di tanggal 27 April 2020 sebesar 216.000. Kemudian modal yang saya keluarkan untuk mendapatkan pendapatan itu adalah sebesar 84.200. Nah, itu didapat dari layanan Shopee. Layanan jasa yang mempunyai kategori Shopee. Nah, di sini kita bisa lakukan penyaringan atau filter berdasarkan minggu maupun bulan. Ataupun kita juga bisa filter per kategori. Nah, di sini saya baru membuat dua kategori, yaitu subs YouTube, kemudian Shopee, dan bonus SM. Kemudian kita juga filter lagi bisa berdasarkan hanya pengeluaran saja ya. Artinya modal kita berapa. Kemudian pemasukan, jumlah total uang yang masuk ke kita, omsetnya kita, omset kotornya kita. Terus kalau kita pengen lihat total keuntungannya kita berapa, kita bisa lihat di bagian laporan ini. Laporan kita taruh jangka waktunya, misalkan mulai dari 1 April sampai 30 April. Kemudian kita unduh di PDF di sini. Nah, di sini lebih jelas karena tidak hanya kategori saja, tetapi di sini juga ada catatannya. Bisa dilihat. Nah, ada 500 sub, 1100 sub. Ada juga yang layanan yang gagal. Di sini saya rugi sebesar 15.000 karena layanannya ternyata error. Jadi tidak ada keuntungan, hanya ada modal yang dikeluarkan. Kemudian pendapatan saya berarti 1.165.500 dikurangi 675.800 dari online shop Store ini. Kemudian di bagian profil kita bisa langsung menghitung keuntungan bersih kita selama sebulan itu, atau totalnya semuanya berapa. Bisa kita lihat di profil. Nah, bisa terlihat. Keuntungan saya totalnya adalah 489.700 dari akun dosen pro seller ini. Nah, oke, selanjutnya Facebook Ads dan AdSense tidak usah kita buka, rahasia soalnya. Langsung saja kita masuk ke coba kita buka
usaha baru. Misalkan di sini saya sudah membuka sebuah toko baru, temanya adalah saya di situ jualan produk-produk custom misalkan. Di sini saya kasih nama tokonya adalah Dosen Pro Custom. Kategori usahanya adalah misalkan dropshipping. Nah, kita sudah berhasil membuat warung kita. Di sini kita juga bisa mengganti profil kita, hanya gambar saja, gambar profil kita. Nah, setelah kita ganti gambarnya seperti ini. Kemudian di sini misalkan saya membuat sebuah produk, misalkan mug custom. Modelnya adalah dropship misalkan. Kita bisa tambah transaksi, misalkan ada yang beli. Kita modalnya untuk membeli sebuah mug custom itu misalkan Rp52.000. Di sini kita buat kategori. Kategorinya adalah mug custom. Terjual pada tanggal 1 Mei. Nah, kemudian pembayaran. Kita mendapatkan pembayaran sebesar misalkan Rp100.000 pada tanggal 1 Mei. Kemudian kategorinya di sini adalah mug custom. Kemudian kita simpan transaksi. Oh, ternyata salah tadi. Karena kita pemasukan, seharusnya kita klik yang bagian pemasukan. Pemasukannya, kategorinya kita masukkan lagi, soalnya beda antara kategori dari pemasukan dan pengeluaran. Nama kategorinya adalah mug custom. Oke. Simpan transaksi. Nah, jadi pada tanggal 1 Mei saya berhasil menjual sebuah mug custom dengan modal Rp52.000. Saya mendapatkan untung atau omset kotornya Rp100.000. Misalkan lagi kita mau mencatat transaksi yang sebelumnya sudah kita lakukan, misalkan tanggal 27 April kita berhasil menjual kaos custom misalkan. Kaos custom. Harganya kaos custom ini misalkan satunya adalah Rp60.000. Tipenya pengeluaran, kategori tidak benar, tanggalnya kita ganti menjadi 27 April. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan transaksi lagi.
karena sudah terjual, harganya berapa? Misalkan kita jualnya adalah 200.000, kategorinya adalah karena pemasukan. Jangan lupa kita klik pemasukan terlebih dahulu, baru kita klik pilih kategori, kita tambahkan kaos custom. Tanggalnya jangan lupa diganti juga, 27 April. Sudah urut, transaksinya sudah tercatat secara urut. Nah, kita bisa sort berdasarkan mingguan, kemudian bulanan. Nah, kalau dari bulan, ini sudah beda bulan, jadi dia grupnya beda grup. Kalau mingguan menjadi satu, soalnya masih dalam satu minggu, 26 April sampai 2 Mei masih dalam satu minggu. Kalau harian sudah berbeda lagi, sama kayak bulan. Per kategori, di sini bisa terlihat per kategorinya. Move custom, kemudian kaos custom. Kita bisa sort berdasarkan pengeluaran terkecil, pengeluaran terbesar, atau pemasukan terkecil, pemasukan terbesar. Kita bisa sorting sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bisa kita filter pengeluaran saja atau pemasukan saja. Kita juga bisa menambahkan transaksi lewat sini, ataupun kita lewat per tanggal atau per kategori juga bisa, sama saja. Kemudian untuk melihat laporannya, kita bisa klik laporan, kita unduh seperti tadi caranya. Nah, kemudian yang belum kita bahas di sini adalah satu menu, yaitu menu utang. Nah, kita klik ke bawah. Nah, kita coba buat menu utang ini. Utang ini adalah apabila ada customer yang melakukan transaksi ke kita. Misalkan kita klik tambah utang. Kita cari pelanggannya kita, nama pelanggannya kita. Kalau tidak ada, kita bisa klik tambah kontak baru. Kalau sudah ada, kita bisa langsung, misalkan di sini nomor saya sendiri, di simpati, nomor simpati saya. Kemudian kita klik lanjut. Misalkan transaksi yang belum dibayar sebesar 50.000. Dia beli produk saya sebesar 50.000. Kemudian dia sudah bayar atau belum? Kalau belum bayar, kita bisa klik yang belum bayar. Catatannya tidak wajib kita isi. Biasanya tetap saya isi, dia utangnya dalam apa? Dia membeli produk atau hanya utang biasa? Misalkan di sini membeli kaos. Tanggal berapa dia beli kaosnya? Misalkan baru tadi, tanggal 1 April. Nah, kita bisa kirim invoice langsung atau tidak. Kita cek atau uncek. Kalau kirim DA atau SMS, invoice-nya akan terkirim lewat WhatsApp. Kita coba simpan, klik. Nah, langsung ada notif di sini, kita bisa buka.
Anda telah melakukan transaksi sebesar 50.000. Di dosen Pro Custom, kemudian ada nomor handphone saya. Cek sisa utangmu di sini. Nah, ketika kita coba klik linknya. Nah, ketika kita klik linknya adalah seperti ini. Belum bayar sebesar 50.000. Juga ada laporannya. Nah, kita kembali lagi. Kita coba klik yang tadi. Yang salah satu yang sudah kita buat tadi, piutangnya. Kita klik. Kemudian di sini kita bisa atur jatuh temponya kapan utangnya ini. Misalkan kita klik di sini atur tanggal jatuh tempo. Misalkan tanggal jatuh temponya tanggal 6. Oke. Dia bilang ingin membayar pada tanggal 6. Nah, seperti ini. Nanti pada tanggal 6 akan otomatis ada WhatsApp ke nomor yang tadi, seperti tadi, tentang jatuh temponya atau harus melakukan pembayaran pada tanggal itu. Nah, misalkan dia sekarang sudah membayar, kita bisa klik terima pembayaran. Misalkan sebesar 50.000 pada tanggal 1 Mei ini. Ternyata dia telah meminjam atau belum melakukan pembayaran secara langsung. Dia ternyata sampai rumah langsung transfer. Jadi kita langsung kita klik menerima pembayaran karena dia sudah melakukan transfer. Kita klik di sini simpan 50.000. Nah, kemudian ada juga langsung detailnya. Seperti itu. Nah, seperti itu sudah kita review semuanya dan sudah kita tunjukkan cara penggunaannya dari aplikasi ini secara detail. Kalau mungkin ada yang kalian tanyakan, kalian bisa tanya di bagian kolom komentar. Nah, sebagai bonus akan saya tunjukkan contoh jualan saya yang ada di e-store. Nah, ini adalah contoh jualan saya yang ada di e-store. Ada banyak sekali jualan yang sudah saya jual. Ini jualan baru, belum laku. Kita bisa lihat di sini penjualan aktifnya 0, tuntasnya 0. Kemudian yang sudah ada penjualan, nah ini penjualan aktif 1 karena belum selesai, masih saya kerjakan. Kemudian di sini juga ada Shopee follower yang baru, itu tuntasnya 6, penghasilannya $15, tapi ini adalah penghasilan kotor, belum kita kurangi modal. Jadi kalau untuk tahu keuntungannya, kita harus pakai aplikasi tadi supaya kita tahu cara lebih detail. Kemudian yang selanjutnya adalah ini subscriber sudah ada 3, sudah laku 3 sebesar $33. Kemudian Tokopedia follower laku 1, akun Google Play Store lumayan laku 6. Kemudian ini apa, Shopee like product, jadi khusus like produk, penjualan tuntasnya 2.
Kemudian ini video istimewa belum laku, subscriber juga belum yang ini. Nah, ini yang layanan subscriber. Kemudian ini sudah saya tangguhkan, artinya sudah tidak ada di list jualan saya, soalnya sedang error layanannya. Ini sudah pernah laku sebanyak 6 dan keuntungannya $12. Kemudian ada follower Tokopedia. Jadi tiap saya post, biasanya tiap layanan atau jasa saya memiliki beberapa paket, dan setiap paket itu biasanya saya pakai harga yang berbeda-beda. Nah, kenapa kok seperti itu? Itu ada trik jualannya supaya bisa laku. Nah, kapan-kapan akan saya share di YouTube saya, jadi jangan lupa kalian untuk subscribe. Kemudian selanjutnya adalah layanan selanjutnya. Di sini saya pernah jualan like fanspage Lite. Kemudian jual akun Google Playbook juga pernah. Di sini laku 16 kali, totalnya $89. Di sini akun Google Playbook untung bersih karena tidak pakai modal. Kemudian jasa Monet tes fanspage cuma $24, lakunya baru 1. Nah, ini lumayan banyak ini jual fanspage Monet tes, harganya $75, laku 3 kali. Total omset kotornya adalah $260 dari jualan fanspage Monet. Tapi untuk sekarang harganya sudah turun, jadi paling sekitar $40 saja. Kemudian Facebook istimewa $20. Nah, kenapa kok ada tulisan istimewa di sini? Ini juga trik jualan. Kenapa kok saya kasih itu juga nanti dijelaskan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe. Nah, seperti ini ada banyak juga penghasilannya. Jual subscriber juga pernah laku 3. Jualan video. Nah, di sini saya juga pernah jualan video. Laku sampai $80. Di sini juga saya pernah jualan akun Monet. Di sini akun YouTube. Konten ori sebesar $300. Jual video $120. Subscriber ini zaman dulu masih mahal, $33. Video kemudian 4.000 jam tayang. Nah, ada banyak sekali, sampai banyak sekali. Nah, ini kapan-kapan akan saya bahas lebih detail lagi di video khusus jualan di P-Store. Berikut cara gimana kita jualan juga akan saya bahas. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya ini. Kemudian di sini bisa dilihat ada layanan pesanan baru, ada 4. Apa saja yang dipesan, subscriber, dan jam tayang yang sedang saya kerjakan dalam proses.
Kemudian di bagian penjualan kita lihat saldo dan penghasilan. Kalau di saldo dan penghasilan ini, nah kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya catat di buku warung tadi. Yang saya catat di sini mulai tanggal 11. Jadi mulai saya catat tanggal 11. Dan yang saya catat itu yang sudah selesai atau sudah dikirim. Selesai, menuntaskan, atau dikirim yang baru saya catat. Kalau yang tidak lengkap ini belum saya catat atau belum saya rekap. Nah, kemudian yang dibatalkan ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ini layanannya error, tetapi saya sudah mengeluarkan modal, jadi saya rugi sebesar itu tadi. Nah, kalau di sini kita lihat, kalau rekapannya seperti ini, susah. Totalnya yang sudah saya tarik sebesar 3.021,98 dolar. Itu yang sudah saya tarik. Saya belum tahu omset bersih saya berapa. Total keuntungan bersih saya berapa saya tidak tahu, soalnya saya belum rekap semuanya di buku warung. Nah, itulah pentingnya kalian pakai aplikasi tadi, buku warung tadi, supaya kita bisa tahu keuntungan bersih kita berapa. Nah, ini pembayaran mendatang. Pembayaran mendatang ini kalau di store itu maksudnya adalah pembayaran yang akan saya dapatkan. Ini total dari menuntaskan, bukan menuntaskan, tapi yang dikirim, yang masih statusnya dikirim, dan yang statusnya tidak lengkap. Yang masih dikirim dan tidak lengkap, totalnya ada 62,1 dolar. Kemudian yang menunggu clearing ini adalah yang statusnya sudah menuntaskan. Karena kalau di V-Store ini harus menunggu 3 kali 24 jam supaya bisa tersedia dan bisa kita tarik. Nah, jadi pertama adalah di sini pembayaran mendatang. Ketika kita sudah menyelesaikan, statusnya adalah dikirim. Dan ketika sudah dikonfirmasi atau sudah lewat dari 3 hari, itu masuk ke clearing. Nah, di clearing ini kita harus menunggu sampai 3 hari baru bisa masuk ke tersedia dan bisa kita tarik. Nah, di sini bahayanya ketika kita sudah tarik sebesar 30,6 dolar, kita tidak tahu apakah uang itu bisa kita pakai semuanya atau hanya beberapa saja yang kita bisa pakai dan sisanya harusnya adalah modal yang harus kita putarkan lagi uangnya supaya kita bisa mendapatkan pendapatan lagi. Nah, kalau kita tidak catat semua transaksinya di buku warung, itu repot. Kalau seperti ini, ada banyak transaksi yang sudah kita lakukan tapi tidak kita catat. Kita tidak tahu omset bersihnya kita berapa. Nah, kemudian riwayat penarikan kita coba lihat. Nah, ini adalah riwayat penarikan kita.
Walaupun tulisannya dolar, nanti akan otomatis terkonvert menjadi rupiah. Jadi misalkan kayak kemarin dolarnya sebesar 16.000, jadi di sini itu waktu kapan ya? Waktu tanggal 13 April saya menarik sebesar 10,8 dolar. Itu sekitar 16.000 kurang dikit atau 16 ribuan sekitar itu. Nah, jadi mengikuti kurs dolarnya. Setelah itu sudah normal menjadi 15.000 rupiah. Jadi ketika saya dapat 13,5 ribu, jadi ketika kita dapat 13,5 ribu tinggal dikalikan 202,500 rupiah. Nah, ketika di sini statusnya sudah sukses, berarti kita bisa narik lagi dari saldo kita. Bisa tadi di saldo kita cek. Nah, sudah tersedia sebesar 30,6 dolar. Kita coba tarik sekalian. $30,6 metodenya bank transfer ke Bank Permata. Oke, pinnya sudah benar semua. 30,6 dolar jadinya adalah yang saya terima 452.880 rupiah. Oke, kalau sudah benar semua, dicentang yang saya menyatakan bahwa data di atas sudah benar, kemudian diklik tarik dana. Nah, tulisannya di sini langsung dalam proses. Prosesnya berapa lama di sini bisa kita lihat, selama 3 hari. Jadi estimasi pendapatan saya masuk ke rekening tanggal 4 Mei 2020. Jamnya adalah jam 6 sore sampai jam 9. Nah, kalau saya sudah tahu segini dan saya cek di buku warung, ternyata pendapatan bersih saya hanya sebesar 200.000. Berarti 200.000-nya bisa saya pakai buat belanja. Kemudian sisanya harus saya masukkan lagi ke tabungan dan saya jadikan sebagai modal untuk berjualan selanjutnya. Nah, sudah cukup panjang penjelasannya. Semoga bermanfaat. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.